Assalamualaikum. Halo guys, perkenalkan nama saya Rizka Fitriana, NIM 120380067 dari Prodi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Sumatera. Nah, tujuan dibuatnya video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi sejarah seni rupa dan desain. Dalam penggunaan sehari-hari, istilah seni rupa dan desain seringkali disejajarkan sebagai dua buah kata yang berbeda. Artinya, istilah seni rupa memiliki pengertian sendiri, demikian pula dengan istilah desain. Inilah yang menimbulkan diskusi berkepanjangan, karena ada pihak yang memandang bahwa seni rupa dan desain pada dasarnya sama saja, yakni keduanya merupakan bentuk ekspresi estetis dengan media visual seperti garis, titik, warna, tekstur, volume, dan ruang. Bagi pihak yang menyamakan seni rupa dengan desain, posisinya jelas, yakni seni rupa adalah desain dan desain adalah seni rupa. Nah, diskusi yang berkepanjangan mengenai hal ini telah menimbulkan kebingungan yang mendorong Sion Avital, seorang dosen seni rupa dari Holland Institute of Technology, Israel, menuliskan buku yang berjudul The Confusion Between Art and Design, yang artinya kebingungan tentang istilah seni rupa dan desain. Avital sendiri berpandangan bahwa seni rupa dan desain merupakan dua buah istilah yang mandiri dengan otonominya masing-masing. Dalam bukunya tersebut, ia menunjukkan hampir 100 perbedaan, kontraperbedaan, dan perbandingan antara kedua istilah tersebut. Asal muasal dari timbulnya kontroversi mengenai hal ini berawal ketika diperkenalkannya istilah seni murni atau fine art dan istilah seni terapan atau applied art pada masa Renaissance Italia di abad ke-15. Seni rupa sebagai ekspresi visual demi pertimbangan estetis belaka, sedangkan desain dimaknai sebagai ekspresi visual estetis yang mempertimbangkan aspek kepraktisan. Karena aspek kepraktisan inilah, seorang desainer perlu mendapatkan masukan dari pihak klien dan stakeholder. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai seni rupa pada masa prasejarah dan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Seni rupa pada zaman prasejarah di Indonesia terbagi atas zaman batu dan zaman logam. Pada waktu itu, karya-karya seni umumnya sebagai media upacara yang bersifat simbolis. Seni rupa pada zaman prasejarah diciptakan sangat terkait dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini pada waktu itu. Zaman batu. Pada zaman batu, terdiri dari zaman batu tua atau paleolitik yang karya seni rupanya berupa serpihan batu dan alat-alat tulang. Pada zaman batu tengah atau mesolitik, karya seninya berupa lukisan di gua, kapak pendek, dan serpihan batu yang sudah halus. Sedangkan zaman batu muda atau neolitik, karya seninya berupa tembikar, kapak persegi, atau kapak lonjong. Seni rupa pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Sejak munculnya karya seni pada zaman prasejarah terus mengalami perkembangan. Seni rupa mengalami proses akulturasi kebudayaan India dan Indonesia. Prasasti dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta menjadi bukti adanya masa Hindu di Indonesia. Lalu di Pulau Jawa, prasasti Hindu ditemukan pada masa kerajaan Mataram kuno bernama Prasasti Canggal yang berisi bait-bait untuk memuliakan Dewa Siwa. Agama Buddha aliran Mahasanghika dari India masuk ke wilayah Jawa kuno sekitar abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi. Adanya kedua agama ini menghasilkan banyak karya seni religi berupa arca relief dan arsitektur bangunan suci. Contohnya, bentuk ragam hias yang ditemukan
yaitu hiasan bangunan suci arsitektur candi, yaitu Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Seni rupa pada masa kerajaan Islam. Para pedagang dari Arab dan Gujarat, India, masuk ke wilayah Nusantara, membawa pengaruh terhadap perkembangan ajaran Islam. Kedatangan mereka tidak hanya menyebarkan agama Islam, tapi juga memperkenalkan budayanya masing-masing, sehingga mempengaruhi motif-motif pada karya seni yang sudah ada. Sebelum masuknya Islam, motif karya seni beragam, seperti binatang dan kepercayaan memenuhi ragam karya seni. Setelah Islam datang, motif berubah menjadi digantikan oleh ragam pola hias geometris dan bentuk-bentuk alam. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang materi sejarah seni rupa dan desain pada masa prasejarah dan pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Thanks for watching guys. Kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar.